Next ada dari hal sih, aku ada banget sampai bikin aku trauma. Jadi dulu itu, bulan September tahun 2022, aku nikah sama suami aku. Posisinya pas kita nikah, kita masih sama-sama kos. Dan karena aku ngekos di kosan khusus cewek, akhirnya aku ngalah pindah ke kosan suami aku setelah menikah. Nah, kenapa kami nggak langsung kontrak rumah? Karena waktu itu kita sama-sama sibuk sama kerjaan, jarang juga diem di kosan, karena sebagian besar waktu kami, itu kami habiskan di kantor. Bahkan Sabtu Minggu pun nggak jarang kami harus lembur. Jadi pulang bener-bener buat tidur dan mandi aja. Sayang kan kalau kontrak rumah tapi jarang ditepatin. Apalagi 2 hari setelah menikah, suami tiba-tiba harus tugas keluar kota dan nginep di sana sampai proyeknya selesai. Nah pas itu sekitar awal bulan November kalau nggak salah, aku resign dari kerjaan dan fokus dengan pendidikan perpajakan aku. Jadi aku lebih sering diem di kosan, keluar cuma sesekali aja. Waktu itu suami juga masih dinas di luar kota. Aku ingat banget, jadi jam 2:27 pagi aku kebangun karena pingin minum. Posisi tempat tidur sama kamar mandi itu depan-depanan dan pintu kamar mandinya itu yang semi transparan. Pas aku mau buka kulkas untuk ambil minum, aku lihat pintu kamar mandi itu tiba-tiba terbuka sendiri. Pada saat itu aku masih positive thinking, mungkin aku kurang plek kali waktu nutupnya. Tapi kejadian ini berulang sampai akhirnya pada awal Januari sebelum suamiku pulang dari dinas di luar kotanya, aku ingat banget habis sholat asyar, aku lihat ada bayangan orang dari dalam kamar mandi. Padahal pada saat itu aku lagi di kosan sendiri. Saking takutnya, aku pada saat itu langsung merem, berdoa, terus loncat ke kasur, berharap aku salah melihat. Tapi di malam yang sama, dengan jelas, secara jelas, aku mendengar suara orang yang lagi mandi di dalam kamar mandi. Jadi posisi setiap malam itu kalau mau tidur, lampu kamar mandi aku nyalain, sedangkan lampu di atas tempat tidur mati. Begitu ngelihat ada orang mandi, aku kira suami aku udah pulang. Makanya aku langsung bangun, terus aku nyalain lampu kamar. Tapi pas aku nyalain, suara orang yang mandi dan keran yang nyala itu tiba-tiba mati. Dan gongnya adalah sekitar jam 3:27 pagi. Selimut aku tiba-tiba ditarik dengan kencang sampai kelempar ke sisi kiri kasur. Dan dari pintu kamar mandi yang semi transparan tadi, aku lihat dengan jelas bayangan orang yang lagi senyum, full dengan giginya dan matanya yang merah menyala. Dan bayangan itu hanyalah bayangan kepalanya saja. Semenjak itu, aku udah gak sadar apa-apa. Aku pingsan dan terbangun sekitar jam 9 pagi. Aku langsung telepon suami aku, dan hari itu juga aku minta untuk pindah ke rumah kontrakan atau minimal kosan lain.